Hey dudes, hari ini kita bakal bacain cerita dari kalian. Penasaran kan? Langsung aja. Oke, my dudes. Sekarang kita bakalan bacain cerita-cerita dari kalian semua yang udah dikirim. Cerita-cerita ini adalah pengalaman-pengalaman kalian semua tentang cerita-cerita horor ya. Dan salah satu alasan kenapa kita nggak buat konten eksplorasi di daerah Bandung, karena daerah Bandung sendiri sekarang lagi zona merah, Iya, malah zona hitam guys. malah zona hitam gitu loh. Jadi parah banget ya Iya, parah banget. untuk kasus COVID-19 ini ya. Semoga kita berdoa semoga bisa cepat berakhir supaya kita bisa buat konten lagi, keluar kita explore. Nah oke, supaya nggak lama, supaya nggak banyak basa-basi, langsung aja kita bacain cerita dari teman-teman semua. Nah cerita yang pertama, pengalaman pertama ini datang dari teman kita namanya Alka, atau Instagramnya itu Aslami Alka. Oke, nah gue bakal bacain sekarang ya. Ini cerita dia pas masih SMP nih. Oke, jadi ceritanya tuh kayak gini. Pas gue masih SMP kelas 7 di sekolah Islam, asrama Islam, sekitar jam 10 sampai jam setengah 11 itu biasanya udah pada tidur ya. Dan dia itu di sekitaran jam segitu biasanya itu nyuci baju malam-malam di daerah koridor gitu loh. Dan koridor di asramanya dia itu bentuknya L. Paling pojok dari koridor L itu adalah tempat cucian. Dan jadi waktu itu nyuci itu udah bener-bener sepi karena udah jam setengah 11 malam. Dan di kamar itu biasanya lampu di tempat nyuci itu masih nyala, tapi dia tuh punya feeling gak enak. Oke, dan gue sekarang bakalan bacain dari perspektif dia. Oke, karena gue udah ngerasa gak enak nyuci sendirian, gue tuh ngeringin baju di mesin cuci di paling pojok. Pas udah ngeringin, tiba-tiba lampu mati. Feeling makin gak enak. Lampu yang paling pojok sana nyala, tapi di bawahnya itu ada orang. Kelihatannya tuh aneh, dan gue nggak tahu siapa. Dan di daerah asal gue nggak ada yang kayak gitu. Gak jelas itu bentuknya apa, mukanya tuh datar dan kelihatannya aneh. Terus melihat kamar di depan lampu. Nah, orang itu melihat kamar dan melihat gue, tapi dia diem doang. Dan pas gue lihat, gue nggak tahu itu siapa. Gue akhirnya jemur baju dan tiba-tiba lari ke arah. Dan tiba-tiba dia lari ke arah gue. Gue saking takutnya sampai nyebut bilang ya Allah. Dan pas lampunya nyala, gue cepet-cepet jemur dan lari ke kamar gue. Dan gue nanya ke teman gue siapa yang mati lampu di koridor. Teman gue jawab, dari tadi lampu koridor nggak mati. Dan berarti kalau misalkan dari tadi nggak mati, lampu koridor itu sebenarnya nyala terus dari dia mulai nyuci sampai dia ngejemur. Dari sekian banyak cerita, itu adalah salah satu cerita gue yang dulu pernah sekolah di asrama Islam. Wah, serem gak sih itu? Lumayan sih. Iya. Wah, tadi ceritanya tuh serem banget ya. Coba kita bacain yang kedua, Bro. Oke, siap. Ini dari Mr. Renggo Prakoso. Oke, Mas. sering go, let's go. Oke, jadi kejadiannya tuh katanya ya, gara-gara pure kesalahan dia sendiri. Katanya adu nyali, iya benar, uji nyali, maaf. Ngebercandain ke tempat yang angker. Terus kita tuh seolah-olah sok-sokan berani gitu loh, Bro. Oke. Ke petilasan nyi rambut kasih. Wah, Oh, di mana tuh? petilasan tuh. Nanti kita cari ya. Oke. Cuman pas di sana katanya teman gua sompral ngomong kasar. Aduh. Yang ngomong pocong itulah namanya. Nah, terus ngomong pocong yang bahasa kasar itu secara frontal dan sompral dan berulang-ulang kali gitu. Nah, akhirnya itu tuh posisinya lagi boncengan bertigaan. Nah, jadi tiga guys ya. Cartil. Yoi, benar. Bontil. Bontil. Bonceng dulu. Oke. Akhirnya temen gua itu ngevideoin dan tiba-tiba ada pocong gede di sebelah sana dan dia nggak ngeliat. Gua nggak ngeliat, sorry. Dan tapi gua nggak ngeliat, cuman dia ngeliat yang bener ada. Nah, berdasarkan kata Renggo ini temennya itu benar-benar lihat. Dan di videonya ada katanya, soalnya temennya itu jujur nggak pernah mau, jadi
seakan-akan emang ini mereka ke sini tuh emang bener-bener apa ya, angker gitu. Oke. Di mana tuh tadi tempatnya? Di Petilasan Nyirambut Kasih. Petilasan Nyirambut Kasih. Iya. Oh iya, kalau nggak salah di Majalengka. Oh, Majalengka. Oke. Boleh tuh kita kapan-kapan ke sana. Oke. Oh, nyobain. Yoi. Oke. Lanjut, sekarang kita kedatangan bintang tamu. Oke, namanya adalah Rizky. Aku bisa dipanggil Doi. Biasanya dia panggil Doil dan dia bakalan bacain cerita dari kalian semua. Dia masih agak-agak malu-malu di sini, jadi nggak apa. Bacain. Aku takut sebenarnya. Jadi ini dikirim dari Iqbal, nama Instagramnya tuh Iqbal Nabil _ cukup panjang ya. Jadi gini, berawal dari acara yasinan keluarga yang meninggal, saudara gua. Jadi awalnya nggak tahu hari apa, lupa. Gue sama gua lagi naik motor ke Garut, singkat cerita. Jadi itu acara yasinan 40 harian. Ya biasalah, awalnya ketemu salam sama keluarga, terus di jam 3 sampai maghrib mulai itu yasinan 40 harian. Terus biasa masih berjalan normal, tidak merasakan apa-apa. Terus setelah itu pas yasinan masih tenang, gue ngobrol sama saudara, dan ternyata setelah asik ngobrol, nenek gue lagi duduk sendiri di pojok, tiba-tiba teriak. Dan pas teriak di sana gue mikir, kok nenek udah tua bisa teriak sekencang itu. Oke sih. Dan om gue satu lagi nyadar, oh ternyata emang udah biasa suka kemasukan. Itu kesurupan. Kalau lagi ngumpul banyak dan gue nyamperin, gue lihat ditahan 2 orang, dan di situ pokoknya nenek gue ngomong gini, aing kesudi aing sih tadi dia, yang artinya saya tidak ikhlas ya, benar. ya nggak suka lah gitu kalau orang itu tuh ada di sini, melontarkan kata-kata yang spontan. Dan ada yang nanya ini siapa, jadi ada yang kemasukan tuh om gue yang meninggal. Oh jadi dia kemasukan sama si omnya itu. Dan saudara gue nahan nenek gue dan bacain surat-surat. Udah mau Pak Ustadz belum datang, dan nenek gue melontarkan kebencian seakan-akan ada konflik yang terjadi. Dan setelah beberapa menit Ustadz pun datang dan didoakan dan berhasil tenang dan tidak kesurupan. Dan nenek gue ngos-ngosan tuh Kehilangan nafas ya. nah gitu. Dan tiba-tiba saudara gue yang dari Medan tiba-tiba teriak juga. Itu posisi di belakang Pak Ustadz dengan intonasi suara yang berbeda, kayak bukan saudara gue. Kencang banget, kencang sekali. Dan orang-orang sekitar otomatis was-was atau kaget dan pada ngejauh. Dan yang kesurupan itu ternyata berlanjut dan menunjuk ke saudara yang bersangkutan yang mempunyai konflik dengan kata-kata yang sama, yaitu melontarkan kebencian juga. Di sana Pak Ustadz gerak cepat langsung berusaha untuk menyadarkan saudara yang lagi kemasukan ini. Yang si saudaranya ini dari Medan. Setelah si Ustadz berhasil lagi menyadarkan orang itu yang dari Medan itu, tiba-tiba saudara yang udah agak tua juga tiba-tiba nunduk diem, dan pas orang lihat langsung ngasih tahu lagi ada kemasukan dan terjadi berpindah-pindah. Itu tuh halnya terjadi terus-menerus. Di sana Ustadz pun bergerak cepat lah, tapi lebih cempreng. Arwahnya mungkin belum puas pindah-pindah ke yang satu ke yang dua. Setelah itu disadarin sama Pak Ustadz lagi pas sadarnya, dan ada kakak ibu gua di situ bilang tiba-tiba lemes tiduran sambil teriak dan sama persis. Tapi di sini pas kakak ibu gua kesurupan, gua sadar banget ini teriaknya beda banget. Suaranya beda. Iya, beda juga. Jadi kayak bukan kakak ibu gua, dan gua tersadar kalau makhluk lain tuh ada, dan ternyata makhluk ini pun bisa melakukan hal yang negatif. Dan di sini teriak terakhir tuh membuat kaget banget dan membuat naik darah, emosi. Posisi jam 6 dan akhirnya udah disadarin, tapi orang-orang sekitar sama ibu gua takut kerasukan juga, tapi alhamdulillah nggak ada korban selanjutnya di yang tadi itu terakhir. Dan setelah maghrib gue nggak sholat karena takut balik ya anjir. Gue nanya ke om gue yang ngebonceng tadi ke Garut, nanya itu siapa, ternyata omnya yang meninggal. Dan sama almarhum hidup, dan selama almarhum hidupnya baik-baik aja gitu di kehidupan gue. Intinya arwah ini pun masih penasaran, dan selanjutnya itu berlanjut ke nikahan anaknya dan ada videonya, tapi videonya nggak tahu video kemasukan atau Iya, jadi nikahan. videonya kemasukan, katanya ada konflik lagi sama yang kejadian seperti ini. Gue nggak tahu konfliknya apa sih sebenarnya, cuman
Nanti bisa kalian lihat sendiri. Oke? Cukup rumit. Cukup rumit. Nah sekarang cerita berikutnya bakal dibacain sama Sultan. Oke guys, oke dudes. Jadi ini ada cerita dari oh ya teman gua juga nih, Noval Lam. Oke. Noval Lam kalau nggak salah. Instagram nanti kita cantumin ya. Jadi gini, pas itu gua naik Gunung Slamet tuh, Gunung Slamet. Di mana tuh? Gunung Slamet di mana? Nah perjalanan dari rumah gua ke BC itu mungkin base camp Slamet tuh jauh. Kita serombongan naik kereta dari Solo ke Purwokerto. Oke. Nah sampai sana kita istirahat sebentar terus lanjut charter mobil untuk ke Purbalingga ke base camp Slamet. Nah kita sewanya tuh L300, itu gua nggak tahu apa. Nah di situ gua udah sedikit gak fit karena dari Purwokerto ke Purbalingga perjalanan sekitar 3 jam dan mulainya gas sekitar jam 11 malam. Oke, dan badan masuk angin karena jendela mobil gak ditutup. Ada kasihan banget ya. Nah sampai di base camp kita istirahat sebelum besoknya mulai nanjak. Nah keesokan harinya kita sarapan pagi lalu start nanjak jam 9. Udah berjam-jam nanjak dan istirahatnya akhirnya waktu gak kerasa udah senja aja. Di sini mulailah cerita horor kita. Mantap. Ini di sini nih mulai ceritanya. Gokil gimana? Temen gua namanya mungkin gua inisialin ya, Go aja nih. Si Go ini sama kayak gua katanya, gak fit. Oke. Naik sempoyongan padahal baru sampai pos 2. Nah di sini rombongan kita terbagi menjadi 2 rombongan. Yang satu rombongan ngebut, yang satu lagi rombongan nyantai, udah kayak motor ya. Ada rombongan. Nah posisi Go ini tuh di paling belakang kedua. Nah temen belakang Go ini tuh ada temen namanya Peng. Oke. Nah gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Go bilang ke Peng sambil lemes, Peng, kamu kenapa colek-colek aku? Kata si Go, nah Peng yang gak ngelakuin apa-apa dan sadar kalau si Go itu digangguin langsung bilang, oh digangguin katanya. Ini gue nggak tahu persis nih, kalau ini kayaknya langsung digangguin nih pas lagi nanjak. Dah Jal, diem aja dulu katanya. Lanjut dulu aja, nggak usah dipikirin. Oke. Nah sampai kejadian itu kita serombongan udah nggak terlalu mikirin tuh, istirahat di pos sambil sebat-sebat santuy. Sebat ya. Sambil makan semangka katanya, seger ya. Lanjut nanjak. Waktu hampir maghrib, rombongan yang belakang belum nyampe pos 3. Sementara rombongan yang depan udah nyampe. Ya udah deh, karena gua di rombongan belakang dan jujur kurang fit, jadi agak lama nyampe pos 3. Sesampainya di pos 3, kita yang baru datang ketemu lagi sama rombongan kita yang duluan. Wah, cepet juga ya. Baru istirahat bentaran, yang rombongan depan tadi langsung nyuruh segera sholat. Nah, kami nanya, emangnya keburu ngapain? Terus temen gue jawab, udah sholat dulu. Oh, sholat dulu aja, nanti baru gue ceritain. Oke, yaudah kita sholat, terus abis sholat baru cerita tuh. Jadi gini, tadi lu pas perjalanan naik ke pos 3, pas-pasan di jalan sama 2 orang gak? Cewek sama cowok, tapi udah lemes kata temen gue. Nah, kita jawab, iya emang kenapa? Itu tuh tadi sebelum lu pada nyampe sini, ini ada kejadian horor kata temen gua. Gimana tuh? Kita kepo kan? Jadi pas kita rombongan depan istirahat, tiba-tiba ada 2 orang tadi turun dari atas. Nah nyampe sini atau pos 3, si cowok duduk di kayu deket pos sana si cewek. Nah tiba-tiba si cowok jatuh dari kayunya, itu kayak ngejengkang gitu ke belakang kayaknya ya. Nah pas si cowok jatuh tiba-tiba gerakannya jadi kayak macan bro. Dia jatuh. Yoi. Terus tiba-tiba kayak macan. Oke, terus? Terus komat kamit, nggak tahu ini komat kamit apa, ngomong Sunda. Kita nggak tahu dia ngomong apa gitu. Nah pas mau kita tolongin, tiba-tiba si cowoknya tadi bilang, udah mas, udah saya bisa kendaliin ini, saya bisa usir sendiri. Oh, aing mau. Ke Purwokerto. Iya. Jawa. Dirasukinnya mah hantu Sunda. Iya. Kok? Coba lagi Lanjut aja. Nah, di saat si cowok udah mulai sadar, si cewek malah nangis. Nangis kenapa nih? Dari tadi nangis semakin keras, nangisnya tiba-tiba ketawa parah katanya. Kayak ketawanya nggak bisa dikontrol, ngakak gitu. Berarti habis nangis, ketawa gila kali ya. Bipolar gitu ya. Iya, ngakak gitu. Kita baru sadar si cewek ternyata ikut kerasukan. Oh ternyata.
Nah pas itu kita serombongan kaget. Terus si cowok temen ceweknya itu minta tolong ketika suruh bantuin doain sama megangin biar nggak berontak. Si cowok bilang, mas bantuin doain, mas bantuin mas. Nah tiba-tiba si cewek sambil cengingisan ngakak bilang doain saya. kayak tuh setan nantang. Kita semua jadi ngeri. Terus selang beberapa menit si cewek lemes akhirnya sadar. Sama paling pas perjalanan pulang kan posisi turun tuh. Pasti kan udah dari atas gunung pasti turun kan. Oke. Posisi turun, udah gitu gue ngerasa didorong-dorong sama temen gue dari belakang. Pas gue noleh ke belakang, temen gue masih jauh ketinggalan. Wih. Jadi dia seakan-akan udah deket. Dia ngerasanya udah deket. Yoi. Pas dia nengok ke belakang, ternyata jauh. Ya ternyata masih jauh temen gue tuh katanya. Berarti tadi bukan temen. Iya, siapa kira-kira guys? Yang nggak kelihatan berarti. Oke lanjut. Oke. Jadi tadi kita udah ngebacain cerita-cerita dari kalian semua. Terima kasih buat yang ngasih cerita dan lumayan serem ya. Dari tadi kita udah bacain. Betul, sangat menyeramkan. Sangat menyeramkan. Ada sebenarnya cerita satu lagi pengalaman dari Doil. Enggak. Cuman kenapa kamu tidak mau Nanti menceritakan? aja kalau bukan di tempat ini. Oke, kalau bukan di tempat ini Oke. gitu loh. Kayaknya terlalu menakutkan ya. Sangat menakutkan. Sangat Soalnya Udah. Mau jelasin aja tidak bisa ya. Gitu. Oke, jadi mungkin untuk konten sekarang kayak gitu aja. Kalau misalkan nanti seminggu ke depan masih PSBB atau zona di Bandung sudah mulai mereda ya, kita bisa explore tempat. Anting dong. Anting. Kamu ikut kan? Enggak. Oke. Jadi untuk video dan kita maaf banget kita telat upload untuk Sabtu kemarin ya. Iya. Karena kita itu pusing mau kemana karena ya zona merah ini gitu loh, PSBB ini. Jadi ya sekarang kita buat kontennya segini aja untuk cerita-cerita kalian. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita atau rekomendasi tempat yang bisa kita datengin bisa banget Kirim dulu boy sih. ya. Keren banget ya. Jangan lupa terus di komen ya guys. Oke, di komen, Di like. di subscribe dan di share. Iya, Yo. jangan lupa di share guys ya. Oke, ada yang mau tambahin? Udah mungkin. Oke, thank you my dudes. Segitu aja dari gua.